Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang materi menerima qada dan qadar. Nah, setelah mempelajari video pembelajaran kali ini, anak-anak diharapkan dapat memahami makna qada dan qadar. Anak-anak, apakah kamu masih ingat rukun iman yang keenam? Rukun iman yang keenam atau terakhir adalah percaya kepada qada dan qadar. Apa itu pengertian qada dan qadar? Nah, pengertian qada secara bahasa artinya hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan pengertian qada menurut istilah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali sesuai dengan irodahnya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya. Dalam surah Al-Hadid ayat 22 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Shadaqallahul azim. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Anak-anak, jadi bencana apapun yang terjadi di atas bumi ini tidak ada yang tahu. Begitu juga kita tidak tahu kapan meninggal dunia atau kapan dunia ini kiamat. Nah, anak-anak, contoh-contoh qada antara lain terjadinya gerhana, jenis kelamin, jodoh, terjadinya siang dan malam, pasang surut air laut, kelahiran dan kematian, dan matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Nah, sedangkan pengertian qadar adalah perwujudan atau kenyataan dari ketetapan Allah atau disebut juga dengan takdir. Anak-anak, takdir sendiri dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Apa itu pengertian takdir mubrom? Takdir mubrom yaitu
ketentuan Allah yang pasti terjadi dan tidak dapat diubah. Sedangkan pengertian dari takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah yang mungkin bisa diubah dengan cara ikhtiar dan doa. Contoh takdir mu'allaq yaitu yang pertama, orang yang semula miskin karena dia giat bekerja keras dan sungguh-sungguh akan bisa menjadi kaya. Yang kedua, anak yang dahulunya bodoh karena dia giat belajar, maka akan bisa berubah menjadi anak yang pintar. Yang ketiga, orang yang sakit bisa sembuh dengan berobat dan berdoa. Anak-anak, setelah kita beriman kepada qada, maka hikmahnya yaitu yang pertama, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. 2. Memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal-hal yang positif. Ketiga, tidak bersikap sombong dimanapun kita berada. Yang keempat, selalu berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. 4. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. 6. Santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun kita berada. Nah, sedangkan hikmah beriman kepada qadar yaitu yang pertama, menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. Misalnya, anak-anak mengerjakan PR sendiri. Yang ketiga, giat dan disiplin dalam belajar. Misalnya, sebelum anak-anak berangkat tidur, harus belajar terlebih dahulu. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.